Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you doing today? Miss In wish all of us are in the good condition. Okay, see me again in our English lesson for today. Today we will learn our new unit in this chapter. Okay, but before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Okay class, are you ready to study with Mrs. In? Okay, good job. Let's start now. Hello 6th grader. Okay, for English lesson for today, we will learn Unit 6 in the student book, page 88. Please open it. Okay, in Unit 6, we will learn about smart choices. It's about some products and also the services of manufacturers. Okay, you can see in the background is product and service. So all the thing in this unit is about the process of producing of something or products and how we can buy it. Okay, check it out. Oke, poin pertama yang ingin Miss sampaikan adalah ada beberapa hal yang menjadi pemikiran atau consideration when you want to buy something. Pertimbangan-pertimbangan itu antara lain a good price, harga yang bagus ya, yang sesuai dengan keadaan dompet kita tentunya, and then good quality, kualitasnya bagus, useful, berguna tidak sih barang tersebut, and also a cool design, desainnya sangat keren. Okay, I think all of you, everyone must have what's different feeling ya, mana kira-kira yang menjadi prioritas. Mungkin si A dia mementingkan kualitasnya dulu baru harganya. Mungkin si B harga mah gampang, yang penting dia berguna. Nah, it is really different ya for someone and others. Oke, jadi ini lumrah sekali ada perbedaan mana yang rankingnya lebih utama dibanding yang lain. Oke, tapi 4 hal tersebut adalah hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan ketika kita akan membeli suatu barang. Okay class, now please open your student book page 90 and 91. Okay, di sana ada teks. Okay, pertama Miss akan berikan vocabulary-nya dulu ya. Silakan ditulis. Product itu produk atau barang. Broke, rusak, retak ataupun hancur ya. Cost, harga. Manufacturer, pengusaha pabrik. Customers itu pelanggan atau pembeli. Quality itu kualitas. Test, uji coba atau pengetesan. Safety test, tes yang aman. Dummies, dummies itu boneka yang menyerupai manusia, boneka atau patung ya. And then crash, tabrakan. Crash test ya, tes tabrakan. Impact, impact is the same meaning of crash ya, tubrukan atau tabrakan, something like that. And then drops, drops is menjatuhkan. Waterproof, tahan air. Dipped, dicelupkan. Tear, menyobek atau dirobek. And the last is fix, memperbaiki atau diperbaiki. Oke, itu untuk vocabularies-nya, untuk the bold words. Nah, sekarang Miss ingin memberitahukan nih beberapa poin yang harus kalian ketahui dalam teks ini. Oke, dalam teks ini dijelaskan bahwa manufacturer, semua pengusaha pabrik sebelum memasarkan produknya pasti akan melakukan pengetesan terlebih dahulu. Tapi pengetesan tersebut juga yang safety ya, tidak menggunakan manusia, hewan ataupun makhluk hidup lainnya, tapi menggunakan boneka yang menyerupai manusia untuk tes car ya. Untuk produk mobil
tes yang digunakan adalah crash test, tes tabrakan ya. Jadi setelah ditabrak atau menabrakkan mobilnya tersebut ke mungkin pembatas jalan atau tembok, they show how the impact ya, what happens on the impact ya. Setelah tabrakan apa yang terjadi? Apakah mobilnya penyok? Apakah baik-baik saja? Apakah mesinnya jadi ngebul? And so on. Oke, jadi melalui tes ini para manufacturer bisa memperbaiki hal-hal yang harus diperbaiki sebelum dipasarkan. Oke, kemudian di halaman 91 ini tentang toys ya, atau mainan. Mainan pun sebelum dipasarkan ada pengetesannya terlebih dahulu. Pengetesannya ada beberapa ya. The first is torque test atau twist toys until they break. Jadi pengetesan diputar-putar itu mainannya sampai mereka rusak. Ya, jadi di sini akan diketahui seberapa tahannya si mainan itu ya. Oke, and then drop test. Drop test itu untuk toys yang mungkin ini ya mudah pecah gitu. Dari ketinggian berapakah si mainan tersebut akan pecah. And then waterproof toys untuk mainan yang waterproof, tahan air. Pengetesannya adalah dengan dipped in the water, akan dicelupkan dalam air. Oke. Kemudian mesin tear balloons ada juga. Nah, ketika pengetesan ini, jika ada hal yang memang di luar dugaan, di luar harapan dari manufacturer, mereka akan melakukan fix the problem. Oke. Jadi gunanya pengetesan ini adalah para manufacturer atau para pengusaha pembuat produk itu bisa memperbaiki hal-hal yang harus mereka perbaiki sebelum memasarkannya ke masyarakat. Oke, that's all. Oke, the next lesson is about grammar. Oke, untuk grammar kali ini, please open your student book page 94. Ya, we will learn about report comments. Apa itu report comments? Comments artinya perintah. Oke, kalimat perintah yang direport, yang dilaporkan kembali. Jadi bentuknya hampir sama dengan direct and indirect. Oke, directnya adalah perintah, komennya itu ya, kalimat komennya, dan reportnya itu nanti kamu ubah ya, dari kalimat komen ke report comment. Caranya bagaimana? You only have to change the persons and shift expressions of time or place described. Oke, jadi hanya mengubah bentuk dari komennya. Adapun hal yang harus diubah adalah sebagai berikut. Oke, yang harus diubah pertama adalah verbnya, kata kerjanya. Oke, contoh di affirmative comments, itu kalimat perintah ya, pernyataan comments-nya, kamu ubah menjadi to infinitive. Jadi tinggal menggunakan kata to di depan verbnya. Oke, contohnya, mother close the door. Mother memerintahkan untuk menutup pintu ya. Kemudian report comments-nya adalah ketika yang disuruh menceritakan kembali apa yang diperintahkan oleh mother, akan seperti ini bentuknya. Mother told me. Mother berkata kepada saya. Told itu bentuk kedua dari tell ya. Kita menggunakannya told. Mother told me to close the door. Oke, kata kerjanya adalah close, menutup. Kalian tinggal menambahkan kata to di depannya. Jadi, mother told me to close the door. Oke, simple ya untuk mengubah affirmative comments-nya. Ini untuk yang positif. Oke, how about the negative ones? Untuk negative comments atau perintah yang negatif, kalian hanya tinggal menambahkan kata not di depan to infinitive. Oke, contohnya, mother said, don't close the door. Oke, kalimat report comments-nya menjadi, mother told me not to close the door. Oke, hanya tinggal menambahkan kata not di depan kata kerjanya ya, to infinitive. Oke, I hope you all are understand. Oke, untuk perubahan kata kerja it's really simple, hanya tinggal menambahkan kata to. Miss yakin semuanya paham. Nah, masalahnya ketika
si bendanya itu ada posesif di sana, pasti akan berubah kepemilikannya. Seperti apa? Ini contohnya. Teacher said, "Do your homework at home." Oke, di sana kalian selain melihat kata kerjanya, kalimat perintahnya adalah do. Kemudian ada posesifnya, your homework, PR-mu atau pekerjaan rumahmu. Oke, sekarang coba lihat report comments-nya. My teacher told me to do, ya, do-nya tetap pakai to infinitive ya, to do. Nah, yang teacher bilang your homework ketika kamu mereport atau mengulang kembali perintah gurumu akan menjadi my homework, PR-ku di rumah. Nah, gurunya bilang kerjakan PR-mu di rumah. Nah, ketika si anak bilang lagi ke temannya, guruku bilang untuk mengerjakan PR-ku di rumah. Nah, ini yang pasti masih membuat confusing ya, untuk mengubah posesif. Oke, nah untuk memperjelasnya, Miss akan mengingatkan kembali pelajaran kelas 5. Ini tentang pronouns ya, ada subject pronoun, object pronoun, also possessive pronouns. Oke, check it out. Well, kiddos, this is the English pronouns ya, kata ganti yang harus kalian ketahui. Ya, ada yang sebagai subject, object, and the possessive adjective, possessive pronoun, also reflexive pronouns. Tapi di grammar ini yang harus kalian garis bawahi adalah subject pronoun, object pronoun, dan possessive adjective. Oke. Kenapa? Karena nanti di workbook akan ada 2 kalimat ya. Kalau di yang student book contohnya hanya 1 saja, it's really easy. Nah, kalau sudah kedua kalimat nanti ada perubahan yang dari subjek dan juga objek. Oke ya. Oke, kita perhatikan. I pada subjek, untuk dia menjadi objek itu akan menjadi me. Ya. Posesifnya my. You, objeknya you, posesifnya your. He, dia laki-laki. Objeknya dia jadi him. Sedangkan posesifnya adalah his. Nah, untuk dia perempuan, she, objek subjeknya. Ketika dia jadi objek akan berubah menjadi her. Begitupun untuk possessive adjektifnya, her juga. Nah, untuk it di subjek maupun di objek tetap sama it, tapi di possessive adjective menjadi its. Nah, yang paling banyak berubah adalah we pada subjek. We itu kita atau kami ya. Ketika menjadi objek dia berubah menjadi us. Bukan us dibacanya ya, tapi us. Ketika jadi possessive adjective dia menjadi our book, our school. Nah, something like that. You pada subjek dan objek tetap sama you, sedangkan pada possessive adjektifnya menjadi your. Ini untuk yang you-nya yang plural, yang banyak ya. Kalau yang tadi you-nya yang 1 orang. Oke. They menjadi them, dan posesifnya menjadi their. Oke, kalian fokus ke 3 pronouns itu ya. Nanti kalau ada perubahan harus bisa untuk master atau menguasai perubahannya. Oke, silakan dihafalkan ya dan dipahami. Oke. Okay class, I think this is the last of our meeting for today. I hope all of you can understand the material. See you next week. But before we close our agenda today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the world. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.